Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 19 November 2021 terangkum dalam Sumeko News. Usai mendengarkan vonis pidana 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor PN Palembang, dua terdakwa yang dihadirkan secara virtual yakni Edi Hermanto serta terdakwa Saripudin kompak menyatakan banding. Tim penasehat hukum masing-masing terdakwa Jumat 19 November mengatakan dalam waktu dekat segera menyusun permohonan memori banding. Meski vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan JPU Kejati Sumsel. Haji Nurmala SHMH, penasehat hukum terdakwa Edi Hermanto mengatakan bersama tim penasehat hukum lainnya langsung mengajukan permohonan meminta salinan putusan tersebut kepada pihak PN Palembang. Dia tidak sependapat dengan vonis yang dijatuhkan terhadap kliennya. Kliennya hanya pelaksana pembangunan Masjid Sriwijaya yang mendapat penugasan dari atasan. Masih menurut Fuad, kliennya sudah benar dan telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pembangunan Masjid Sriwijaya. Dikonfirmasi terpisah, tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel, Roy Riyadi SHMH didampingi Naimullah SHMH serta Indra Bangsawan SHMH secara singkat mengatakan pikir-pikir terhadap putusan itu. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pasca kebakaran Rabu 17 November, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tutup sementara. Di spanduk yang terpampang di depan kantor tidak disebutkan hingga kapan. Novita, 35 tahun, seorang ibu rumah tangga yang ingin mengurus administrasi keluarga, mengaku kaget dengan pengumuman tersebut karena butuh mengurus kartu keluarga untuk keperluan sekolah anak. Dalam spanduk itu tertulis untuk pelayanan pencetakan KK, KTP, KIA, surat pindah, perekaman EKTP, dan pelayanan akta pencatatan sipil serta pelayanan admin lainnya untuk sementara tidak bisa dilaksanakan seperti biasa. Denny, Sumeko TV melaporkan. Terbukti melakukan tindak pidana korupsi, 2 dari 4 terdakwa korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya, Edi Hermanto dan Saripudin, Ketua Divisi Pembangunan Masjid Sriwijaya, dihukum 12 tahun penjara. Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Sahlan Effendi SHMH pada persidangan yang digelar Jumat 19 November dalam petikan amar putusan mengatakan bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Majelis Hakim sependapat dengan JPU mengenai pasal yang dijeratkan kepada terdakwa, yakni melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Keduanya menurut Majelis Hakim juga terbukti melanggar pasal 12B karena menerima gratifikasi dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan yakni wajib membayar uang pengganti kepada terdakwa Edi Hermanto sebesar 218 juta dan terdakwa Saripudin sebesar 1,6 miliar. Apabila tidak sanggup membayar, maka harta benda terdakwa dapat disita. Jika harta benda yang disita tidak mencukupi mengganti uang pengganti, maka untuk Edi Hermanto diganti hukuman 2 tahun penjara dan Saripudin 2 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya, dalam pertimbangan hal yang memberatkan para yakni para terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan. Atas putusan itu, 2 terdakwa yang dihadirkan secara virtual dengan tim penasehat hukumnya kompak menyatakan banding. Sementara tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel menyatakan pikir-pikir dan diberi waktu 7 hari guna menentukan sikap terima atau banding terhadap putusan itu. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.